yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tak baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Itu menjadi doa saya. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa supaya roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas setiap kita. Tuhan, kami berdoa, biarkan Kau yang mencurahkan roh-Mu atas kami. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Biarkan roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Buka mata dan telinga rohani kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming ini. Mereka ada dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya memberi renungan dengan judul yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. Setiap kita orang percaya harus memiliki sebuah kualitas hidup yang terus semakin serupa, segambar dengan pribadi Sang Khalib yang menciptakan kita. Tentunya setiap kabar baik akan membawa sebuah perubahan dalam hidup kita. Dan saya mau mengajak kita untuk kita semakin meneladani Kristus sebagai satu-satunya yang utama dan pertama dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara perhatikan, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi adalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, dipakai kata bahwa apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Saudara, kata berpadanan dipakai kata anxious. Anxious berarti adalah hidup kita harusnya menghidupi dari berita Injil yang sudah kita dengar. Saudara, kata berpadanan selalu bicara tentang bagaimana kita itu memberi feedback dari apa yang sudah kita terima. Kalau Injil Kristus adalah sebuah kebenaran, maka tentunya kebenaran itu akan mengubahkan hidup kita. Kita mengizinkan kuasa daripada firman itu mengubahkan kita. Maka Paulus menasihatkan supaya hidupmu berpadanan. Berarti ada banyak orang percaya hari ini yang hidupnya percaya kepada Kristus, percaya akan pemberitaan firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak selayaknya dengan Injil Kristus. Mari saya mengajak kita untuk kita hidup berpadanan dengan berita Injil yang kita terima. Saudara, apa yang perlu diperhatikan? Ternyata yang diperhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata conversation
di terjemahan King James, saudara. Kata conversation bicara tentang komunikasi, tentang percakapan kita. Berarti sebagai orang yang percaya, harusnya percakapan kita harus berpadanan dengan apa yang namanya Injil Kristus. Yang kedua adalah way of life, tentang gaya hidup kita. Gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup di mana itu memancarkan akan Injil Kristus. Saudara, berapa banyak orang percaya, tapi hari-hari ini hidup mereka tidak hidup di dalam terang firman Tuhan. Makanya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, hendaknya engkau berpadanan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang nasihat Paulus yang Paulus sampaikan ini? Yang pertama adalah bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa. Perhatikan, kita teguh, kokoh, berarti kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak lagi goyah dengan semua angin pengajaran yang ada di luar sana, tetapi kita menetapkan kepercayaan kita secara utuh kepada Yesus Tuhan. Lalu dipakai kata satu roh, sehati, sejiwa. Ini bicara apa? Kesatuan, unity. Saudara, hidup kita akan terlihat semakin berpadanan dengan Injil waktu hidup kita itu unity, ada dalam yang namanya kesatuan. Umat Tuhan akan semakin dipercayakan hal yang besar. Kehidupan orang percaya akan semakin dilihat berdampak besar ketika umat percaya semakin mereka hidup rukun itu dengan yang lainnya. Saudara, berapa banyak orang hari ini, saudara, justru mereka tidak bisa satu roh, sehati, sejiwa. Kenapa? Karena mereka merasa dipisahkan, merasa berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa bersatu. Saudara, kita berbeda. Kita dari banyak gereja, mungkin kita dari banyak doktrin, tetapi satu hal, selama kita ada di dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu pengajaran, yaitu Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran, saudara, kita percaya seharusnya kita menjadi satu roh, sehati, sejiwa. Kita hidup dalam yang namanya unity. Berapa banyak kita mendengar yang namanya konferensi kesatuan, bicara tentang seminar pertumbuhan gereja untuk gereja bergandengan tangan. Kenyataannya mereka bergandengan tangan hanya di acara event tertentu. Tetapi sesudahnya, berapa banyak hamba Tuhan saling sikat satu dengan yang lain, saling tegur satu sama yang lain, mereka saling menuding, mereka saling, saudara, itu bukan bagian kita. Paulus menyampaikan kepada kita, hendaknya engkau satu roh, sehati, sejiwa. Kenapa? Karena di dalam kesatuan itu akan menimbulkan sebuah dampak yang besar untuk orang yang tidak percaya untuk melihat hal itu. Suatu kali Yesus berdoa, seperti engkau dan Bapa satu, demikian supaya kita umatnya menjadi satu. Saudara, mari kita harus hidup di dalam namanya kesatuan. Kesatuan itu bicara juga adanya kesepakatan, ada yang namanya simfoni, ada yang namanya harmonisasi. Berbeda-beda, alat musiknya beda, jenisnya beda, tetapi ketika dimainkan dalam satu alunan not, semua dalam sebuah kunci chord melodi yang sama, semua menimbulkan yang namanya bunyi yang harmonis. Itulah yang harusnya gereja kerjakan buat kita. Jadi saudara, yang pertama, mari tinggal di dalam satu roh, satu jiwa, satu hati. Dalam apa? Waktu kita memberitakan Injil Tuhan, supaya apa yang kita beritakan menjadi sebuah feedback yang besar. Karena kehidupan orang percaya semuanya rukun, semuanya baik, tidak saling menyerang. Kedua, saudara, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kata digentarkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dipakai kata tanpa mengenal takut apapun yang akan dilakukan musuh saudara. Dalam pemberitaan firman Tuhan, yang pertama kita perlu tinggal untuk di dalam kesatuan. Yang kedua, jangan gentar. Saudara, hari-hari ini kita melihat di media sosial
Semua hampir kita bisa lihat ada orang yang sharing firman. Oh saudara, ini hal yang luar biasa. Kita membuka dari manapun saudara, ada banyak berita tentang firman Tuhan yang disampaikan. Justru ini dahsyat. Justru yang saya mau sampaikan, jangan gentar. Saudara, musuh bisa menjegal kita, menutup gedung gereja. Musuh bisa membuat kita sepertinya terkatup. Tetapi saudara, Tuhan tetap memberi hikmat. Ada sebuah dimensi yang baru yang akan Tuhan bawa untuk kita. Untuk kita tetap bisa memberitakan kebenaran Tuhan tanpa kita menjadi gentar. Saudara, musuh bisa melakukan apapun. Bahkan kalau musuh bisa menindas kita, buat mereka itu adalah sebuah tanda kebinasaan. Tapi buat kita itu adalah tanda keselamatan yang sebenarnya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Saudara, percayalah bahwa waktu engkau semakin maju, semakin bergerak di dalam pemberitaan firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana tanda-tanda daripada Tuhan menyertai dalam hidup saudara. Sebab itu Paulus menasihatkan, jangan gentar oleh musuh. Setan akan menjegal saudara, supaya saudara akan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi saya berkata bahwa selama nafas masih berembus, selama jantung masih berdiri, beritakan tentang kabar baik. Yesuslah Tuhan, supaya setiap orang boleh mempercayai. Itu adalah tanda keselamatan bagi kita. Sekalipun gedung gereja tertutup, tetap berita firman Tuhan bisa kita dengar dan disampaikan lewat apapun. Yang ketiga, saudara, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, ada yang namanya karunia untuk menderita. Ada banyak perkara dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan. Kadang untuk kita mengalami masa sukar. Paulus sendiri menulis bahwa seperti ada utusan iblis yang mendatangi dia, menggocok dia. Sampai suatu kali Paulus berdoa supaya utusan ini disingkirkan dari dia. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, ada satu bagian yang kita percaya, bahwa di tengah segala keadaan yang baik, ataupun keadaan yang pergumulan yang kita hadapi, ataupun ada penderitaan yang kita alami, percayalah punya sebuah mindset yang benar. Semuanya tetap diizinkan Tuhan untuk Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bahwa sesungguhnya cukup kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Justru di tengah pergumulan, di tengah penderitaan yang kita alami, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya saya mau berkata kepada kita semua, hari ini mungkin kita akan mengalami banyak penderitaan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada kata kalepos, masa yang sukar yang dihadapi. Saudara, di tengah masa-masa sukar ataupun pergumulan penderitaan yang kita alami, memang kita akan diizinkan untuk mengalami itu. Jadi jangan antipati dengan yang namanya kesukaran, penderitaan, atau keadaan sulit. Tetapi justru di tengah penderitaan sulit, belajarlah untuk tetap mengucap syukur dan tetap untuk melihat kasih karunia Tuhan cukup untuk kita, supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Saudara, penderitaan itu bukan musuh. Mau dilihat dari sisi apapun, setiap orang yang ada di muka bumi akan mengalami namanya masa-masa. Kadang mereka ada dalam pergumulan masalah, pergumulan hidup, ada masa tantangan, masa penderitaan yang dialami. Tapi cara perspektif yang benar memandang penderitaan akan membuat kita melihat kuasa Tuhan dengan ajaib terjadi dalam hidup kita. Jadi saya hari ini berdoa buat kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang tetap mempercayai Tuhan, orang-orang yang tidak bersungut-sungut, tetapi engkau menjadi orang-orang yang tetap melihat Dia Tuhan, tetap yang memegang kendali atas semuanya. Jadi saudara, jangan bingung, tetap percaya Tuhan.
Jadi, bagaimana hidup kita berpadanan dengan Injil? Yang pertama, hiduplah di dalam kesatuan. Tetap beritakan Injil Tuhan. Yang kedua, jangan gentar dengan setiap musuh yang ingin membungkam mulut kita, membungkam pemberitaan Injil. Buat mereka yang bisa menawan Anda, itu tanda kebinasaan buat mereka. Tetapi buat kita itu tanda keselamatan. Karena semakin Injil diberitakan, semakin banyak orang akan terima Yesus. Semakin banyak orang akan diselamatkan. Semakin banyak orang akan menjadi bilangan orang-orang percaya. Yang ketiga adalah supaya kita di tengah semua keadaan penderitaan, kita tetap bisa mengucap syukur dan berkata, penderitaan diizinkan untuk kita alami adalah untuk menyatakan supaya kuasa Tuhan semakin sempurna dalam hidup kita. Biarkan renungan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.